Pria tampan ini bernama Cheol. Hari itu dia berada di kantor dinas sosial untuk mencari tahu keberadaan keluarganya. Di sana dirinya diberi sebuah alamat dan diminta menemui seseorang. Cheol kemudian datang ke sebuah pasar. Di sana Cheol diantar menemui seorang wanita 50 tahunan bernama Nyonya Kiwok. Melihat Cheol berdiri di belakangnya, membuat Nyonya Kiwok terkejut. Ternyata Cheol sudah sebesar ini. Nyonya Kiwok juga tahu maksud kedatangan Cheol ke sana untuk mencari tahu asal-usul dirinya. Nyonya Kiwok kemudian menceritakan kejadian beberapa puluh tahun lalu. Dulu ada seorang mahasiswa bernama Sang Ho yang sedang mendapat tugas penelitian sosial di sebuah perkampungan. Sesampainya di tempat tujuan, Sang Ho kemudian menyewa kamar untuk tinggal selama penelitian. Suatu hari saat sedang beristirahat, Sang Ho tanpa sengaja melihat lubang kecil di lantai kamarnya. Dan lubang itu tepat di atas kamar penghuni lain di lantai bawah. Di kamar bawah ada seorang wanita cantik 40 tahunan yang memakai pakaian dinas. Taulah apa maksudnya? Wanita itu bernama Taeyel. Suaminya adalah seorang polisi dan sering meninggalkan istrinya sendirian. Sang Ho terus memperhatikan wanita itu, bahkan ketika sedang tidur pun Sang Ho terus saja mengawasinya. Beberapa saat kemudian, suami Taeyel yang bernama Hyeran pulang. Begitu tiba di rumah, Hyeran langsung mengajak Taeyel yang sedang tidur untuk push rank sampai glory. Sementara Sang Ho yang melihat kejadian itu, tentu saja ingin melakukan hal yang sama. Semenjak kejadian itu, Sang Ho terus memikirkan Taeyel, dan tentu saja sambil membayangkan sedang push rank sampai glory dengannya. Suatu hari, Hyeran berniat naik ke lantai atas untuk berkenalan dengan Sang Ho. Namun ia terpeleset karena menginjak bola kasti. Dia pun membatalkan niatnya untuk naik ke lantai atas. Namun karena kejadian itu, kunci cadangan rumahnya terjatuh dan akhirnya diambil Sang Ho. Sang Ho sudah hafal jadwal kepulangan Hyeran sehingga pada suatu malam, ia menyelinap masuk ke rumah Taeyel menggunakan kunci tersebut. Di sana Sang Ho melakukan kebiasaan yang Hyeran lakukan setiap kali pulang ke rumah. Namun anehnya, wanita itu tidak sadar jika itu bukan Hyeran. Di pemukiman itu sebenarnya ada wanita yang jatuh hati pada Sang Ho, namun karena Taeyel lebih menarik di mata Sang Ho, wanita itu sama sekali tidak dilirik oleh Sang Ho. Hari demi hari, Sang Ho terus-terusan datang ke rumah Taeyel dan melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya satu malam Taeyel tahu jika orang yang push rank sampai glory dengannya bukanlah suaminya, melainkan tetangganya. Namun anehnya, Taeyel tidak mengusir Sang Ho, dia malah meminta untuk terus melanjutkan. Taeyel mengatakan jika Sang Ho lebih baik ketika push rank sampai glory ketimbang Hyeran. Sejak saat itu mereka makin dekat, bahkan Sang Ho tidak perlu lagi diam-diam datang ke rumah Taeyel. Taeyel akan menunggunya dan mengulangi kejadian itu. Hubungan mereka makin tidak terkendali. Bahkan Sang Ho merasa cemburu ketika melihat Taeyel sedang push rank sampai glory dengan Hyeran. Suatu malam di pemukiman itu ada penjahat dan Hyeran membawanya ke kantor polisi. Taeyel sendirian di rumah dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sang Ho untuk datang dan push rank sampai glory dengan Taeyel. Keesokan malamnya warga berkumpul dan bercanda bersama. Di antara mereka ada Nyonya Kiwok yang tanpa sengaja melihat Sang Ho masuk ke rumah Taeyel. Setelah beberapa jam berlalu, Nyonya Kiwok heran Sang Ho tidak kunjung keluar. Dia mulai berpikir ada yang tidak beres di rumah itu. Beberapa saat kemudian Hyeran pulang, Nyonya Kiwok yakin akan ada masalah besar di sana. Benar saja, Hyeran memergoki Sang Ho sedang push rank sampai glory dengan Taeyel. Hyeran sangat marah dan langsung mewassalam Sang Ho. Setelah itu dia keluar rumah dengan keadaan kacau. Pada akhirnya Hyeran memilih pergi menyusul Sang Ho dengan senjatanya sendiri. Beberapa bulan kemudian Taeyel melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun kondisi mental dan fisiknya tidak memungkinkan sehingga ia menitipkan bayinya kepada warga sebelum pergi ke rel kereta untuk menyusul Hyeran dan Sang Ho. Ternyata bayi itu adalah Cheol dan Taeyel adalah orang tua Cheol. Semua kebenaran terungkap, Cheol kemudian mendatangi tempat di mana ibunya meninggal. Di sana Cheol seolah melihat bayangan sang ibu yang menatapnya sambil tersenyum. Sampai akhirnya film pun selesai.